Ya, berdasarkan laporan keuangan, laba tahun berjalan perseroan melonjak 106% dibandingkan raihan tahun 2024. Perusahaan emiten produsen emas PT Aneka Tambang Tbk mencatat pertumbuhan laba tahun berjalan hingga 3 digit mencapai 7,92 triliun rupiah pada tahun 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan, laba tahun berjalan perseroan melonjak 106% dibandingkan raihan tahun 2024. EBITDA juga tercatat naik 56% menjadi 10,51 triliun rupiah. Adapun pertumbuhan profitabilitas tercermin dari laba usaha yang melonjak 180% menjadi 8,4 triliun rupiah, serta laba kotor yang naik 111% menjadi 13,68 triliun rupiah. Pada saat yang sama, beban keuangan turun 30% menjadi 167,1 miliar rupiah. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan bahwa perusahaan mencatatkan pendapatan dan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah didorong oleh penguatan operasional serta lonjakan kontribusi dari segmen emas dan juga nikel. Menurutnya, kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan operasional dan pengelolaan keuangan. Ya, indeks harga saham gabungan berpotensi rebound pada bulan April dengan sentimen utama datang dari musim pembagian dividen, rebalancing portofolio, hingga pengumuman hasil review MSCI. Di saat yang sama, sejumlah data ekonomi juga akan dirilis di awal April, mulai dari data inflasi Indonesia hingga data pengangguran Amerika Serikat yang turut menjadi perhatian para pelaku pasar. Indeks harga saham gabungan berpotensi rebound pada April usai lama tertekan sepanjang kuartal 1 2026. Adapun sentimen musim pembagian dividen hingga rebalancing portofolio saham menjadi pendorong utamanya. Senior market analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan secara historis ISG pada bulan April cenderung berada dalam keadaan bullish. Selain itu, Nafan juga menjelaskan ISG cenderung berada dalam kondisi lower base effect sepanjang Maret. Ia juga mengatakan sentimen lainnya yang akan pengaruhi ISG adalah dinamika kinerja laporan keuangan emiten serta dinamika dividen. Menurutnya, pembagian dividen menjadi sweetener atau pemanis bagi investor. Selain itu, review MSCI juga akan menjadi salah satu sentimen yang dinantikan investor. Menurutnya, hal ini seharusnya bisa menjadi katalis positif bagi foreign flow. Sementara itu, analis teknikal BRI Dana Reksa Sekuritas Reza Diovanda menjelaskan bahwa tekanan bagi ISG masih terlihat cukup konsisten, dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Ia menyebut laporan keuangan emiten 2025 memang menjadi salah satu katalis pendorong pergerakan pasar. Namun katalis utama ISG saat ini masih berasal dari faktor eksternal, khususnya konflik Timur Tengah yang hingga saat ini masih belum pasti. Di pekan pertama April terdapat beberapa rilis data ekonomi penting yang perlu diperhatikan. Dari domestik, yakni data neraca perdagangan Indonesia ini proyeksikan masih surplus, lalu inflasi Maret 2026 yang diperkirakan naik ke kisaran 5 hingga 5,4% secara tahunan, didorong oleh momentum lebaran, peningkatan konsumsi BBM, serta kenaikan harga energi akibat gangguan pasokan global. Sedangkan rilis data global yang perlu diperhatikan adalah data non-farm payrolls dan pengangguran Amerika Serikat, di mana data-data tersebut akan menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan. Adapun selanjutnya untuk jangka pendek, Stockbit Sekuritas mencatat ada 3 hal utama yang perlu dicermati investor di tengah situasi pasar saat ini. Pertama, durasi penutupan Selat Hormuz dan arah pergerakan harga minyak dunia. Kedua, inisiatif pemerintah untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% PDB. Dan ketiga, eksekusi reformasi pasar modal Indonesia sebelum deadline yang ditetapkan MSCI pada Mei 2026. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan siap mengakhiri operasi militer terhadap Iran bahkan jika Selat Hormuz sebagian besar masih ditutup. Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump dan para stafnya menyimpulkan bahwa misi untuk membuka Selat Hormuz secara penuh berpotensi memperpanjang konflik di luar rencana awal operasi yang diperkirakan berlangsung antara 4 hingga 6 pekan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada para stafnya bahwa ia siap mengakhiri operasi militer terhadap Iran bahkan jika Selat Hormuz sebagian besar masih ditutup. Laporan ini ditulis di Wall Street Journal dengan mengutip sejumlah pejabat pemerintahan Amerika.
Menurut laporan tersebut, dalam beberapa hari terakhir, Trump dan para stafnya menyimpulkan bahwa misi untuk membuka Selat Hormuz secara penuh berpotensi memperpanjang konflik di luar rencana awal operasi, yang diperkirakan berlangsung antara 4 hingga 6 pekan. Trump memutuskan bahwa Washington sebaiknya berfokus pada tujuan utamanya, yakni membatasi kemampuan Angkatan Laut Iran dan persediaan rudalnya, serta meredakan permusuhan yang sedang berlangsung sambil secara bersamaan menekan Teheran untuk memulihkan kelancaran arus perdagangan. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Washington disebut akan mendorong sekutu-sekutunya di Eropa dan negara-negara Teluk Persia untuk mengambil peran lebih besar dalam membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Trump masih mempertimbangkan opsi militer tambahan, tetapi langkah tersebut bukan menjadi prioritas utama dalam strateginya saat ini. Pada akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban di kalangan sipil. Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah. Eskalasi di sekitar Iran tersebut telah menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Situasi itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan, sehingga mendorong kenaikan harga bahan bakar di sebagian besar negara di dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas melonjak lebih dari 3% pada perdagangan di hari Selasa, namun tetap berada di jalur penurunan bulanan terdalam sejak krisis keuangan global tahun 2008. Tekanan inflasi yang terus berlanjut serta ekspektasi kenaikan suku bunga akibat dampak perang di Timur Tengah menjadi faktor utama yang membebani logam mulia tersebut. Harga emas spot melambung 3,2% menjadi 4.652 dolar per ons, level tertinggi sejak 20 Maret. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat ditutup melesat 2,7% di posisi 4.678 dolar. Penguatan emas terjadi di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat meskipun mata uang tersebut masih berada di jalur penguatan bulanan. Analis menyatakan rally emas saat ini didorong oleh meningkatnya optimisme terhadap potensi deeskalasi konflik di Timur Tengah. Namun penguatan ini dinilai belum cukup kuat untuk mengonfirmasi tren kenaikan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, tren emas dinilai tetap bullish, didukung oleh faktor fundamental seperti dedolarisasi serta pembelian emas oleh bank sentral. Sepanjang Maret, harga emas tercatat anjlok 11,8%. Kenaikan harga energi akibat perang di Timur Tengah memicu lonjakan inflasi global dan mendorong pasar untuk menyesuaikan ekspektasi terhadap suku bunga.